Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Yudita, mahasiswi PAI semester 5. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama nama sekolah atau madrasah yaitu MA. Untuk mata pelajarannya Al-Quran Hadis, kelas atau semester untuk kelas 11 semester ganjil, dan materi pokok yang akan saya sampaikan yaitu indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Untuk alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit untuk satu pertemuan. Adapun media dan alat yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama ada proyektor, yang kedua ada laptop, dan yang ketiga ada PowerPoint. Sedangkan untuk sumber belajarnya yaitu yang pertama ada Al-Quran terjemah, yang kedua ada buku guru, dan yang ketiga ada buku siswa. Untuk perencanaan pembelajarannya, di sini saya menggunakan pendekatan ekspositori, dan untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran langsung, dan untuk metodenya yaitu metode ceramah dan penugasan. Untuk indikator pencapaian, yang pertama, siswa diharapkan mampu menghayati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap toleran sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu dapat mengamalkan sikap peduli dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu dapat menyebutkan ayat dan hadis tentang toleransi, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas tentang akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Dan yang keempat, mempresentasikan ayat dan hadis tentang toleransi. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengertian toleransi. Yang ketiga, menyebutkan ayat dan hadis tentang toleransi. Yang keempat, menyelesaikan persamaan trigonometri dan mempresentasikan ayat dan hadis tentang toleransi. Selanjutnya di sini ada kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi ini yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga yaitu apersepsi, yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Yang keempat yaitu motivasi, yakni memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Dan yang kelima, apabila materi atau tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Adapun kegiatan inti dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi yang pertama, guru menjelaskan materi tentang ayat dan hadis tentang toleransi. Kedua, peserta didik diminta untuk mengamati pembelajaran tersebut. Ketiga, guru mempersilahkan peserta didik menanyakan hasil pengamatannya.
untuk berpikir kritis. Dan yang keempat, guru mempersilahkan peserta didik untuk menanggapi permasalahan yang disampaikan temannya untuk berpikir kritis. Dan kegiatan inti yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi dalam hal ini, guru memberikan LKPD pada setiap kelompok untuk didiskusikan atau kolaborasi. Yang kedua, setiap anggota kelompok memahami tugas yang diberikan. Dan untuk kegiatan inti yang ketiga yaitu membimbing pendidikan. Jadi, setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang kedua, guru memastikan setiap peserta didik memperoleh data atau informasi. Dan yang kegiatan inti yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi, data atau informasi yang diperoleh oleh setiap peserta didik digunakan dalam diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok berupa pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah yang disepakati dibuat dalam bentuk karya atau peta konsep, yaitu kreativitas dan inovasi. Dan kegiatan inti yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setiap kelompok secara bergantian presentasi dan kelompok lain menanggapi atau memberi masukan. Adapun untuk kegiatan penutupnya, pertama guru dan peserta didik menyimpulkan, lalu guru memberikan penguatan, dan yang ketiga melakukan refleksi atau tanya jawab terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, penugasan dan informasi materi berikutnya. Dan yang kelima, berdoa dan salam. Dan untuk aspek penilaian, di sini yang pertama ada penilaian sikap dengan jurnal harian. Dan yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan untuk penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Assalamualaikum adik-adik semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, apa kabar adik-adik semua? Ibu berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan bereskan dulu duduknya. Mejanya yang masih berantakan silahkan dibereskan terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, kita akan ke sesi selanjutnya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa dahulu sebelum belajar. Silahkan kepada ketua kelasnya. Baik, sudah. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Ibu lihat juga kursinya terisi semua ya, berarti kalian semua hadir hari ini. Alhamdulillah. Nah, ya langsung saja. Silahkan anak-anak buka LKS halaman 15. Di sana ya, di bab 4 ada indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Baik, langsung saja ya. Jadi sebelumnya kita akan membahas dulu yaitu tentang pengertian toleransi dan etika. Jadi toleransi ini artinya istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan tindakan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang tidak sama alias tidak mampu diterima oleh lebih banyak didominasi dalam sebuah masyarakat. Contohnya, artinya toleransi beragama,
di mana penganut lebih banyak didominasi dalam sebuah masyarakat mengizinkan kehadiran agama-agama lainnya. Sedangkan etika artinya dalam bahasa Yunani yaitu ethos, berarti watak kesusilaan alias budaya, kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang artinya istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga budaya, kebiasaan alias tutorial nasib seseorang dengan melakukan tindakan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal atau faktor dan tindakan yang buruk. Nah, toleransi dan etika dalam pergaulan ini tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 dan hadis riwayat Ahmad. Yang pertama kita akan membahas Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Di layar ditampilkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Silahkan dibaca dulu ya adik-adik. Selanjutnya di layar juga ditampilkan beberapa kosakata atau mufrodat. Silahkan ya adik-adik untuk dihafalkan di rumah semua kosakata yang ada di layar. Adapun terjemah ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Pada ayat 10 ini Allah menegaskan bahwa walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, dan adat kebiasaannya serta stratifikasi sosialnya, namun mereka adalah satu dari persaudaraan Islam. Persaudaraan bisa diibaratkan laksana ratusan atau bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu, sehingga tidak mudah untuk dipatahkan. Oleh karena itu, sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan atau persatuan yang kokoh, sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. Jadi, persaudaraan memang merupakan kunci sukses dalam menciptakan dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik, terhormat, dan bermartabat. Sejarah telah mencatat manfaat positif dari persaudaraan tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang telah mempersatukan kaum muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau
persaudarakan dengan Harisah bin Zaid, Umar bin Khattab beliau persaudarakan dengan Itbah bin Malik, demikian juga dengan sahabat yang lain. Oleh karena itu, tepatlah suatu pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu juga dengan suatu gambaran atau iktibar yang menerangkan bahwa seorang muslim itu ibarat sebatang lidi, maka ia akan mudah dipatahkan. Berbeda bila mana ia bersatu dengan muslim yang lainnya, lalu diikat dalam satu ikatan laksana 100 atau ribuan lidi, maka sangat berat untuk dipatahkan. Persaudaraan yang kokoh di antara kaum muslimin dibutuhkan akhlak atau moral yang melindasi sikap dan perilaku mereka. Ada penjelasan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Sebab turun atau asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Jubair Ad-Dahab. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Beliau mengemukakan bahwa seorang laki-laki mempunyai 2 atau 3 nama. Orang itu sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Ayat ini yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sebagai larangan menggelari nama orang dengan yang panggilan yang tidak menyenangkan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain yang bersumber dari Abu Jubair Ad-Dahab mengemukakan nama-nama gelar di zaman jahiliyah sangat banyak, sehingga Nabi ketika memanggil seseorang dengan gelar, ada orang-orang yang memberitahu kepada beliau bahwa gelar itu tidak disukainya. Maka turunlah ayat ini, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang orang memanggil orang lain dengan gelar yang tidak disukainya. Diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Abu Jubair Ad-Dahab, beliau mengemukakan bahwa ayat ini Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 berkenaan dengan Bani Salamah, bahwa Nabi itu tiba di Madinah pada saat orang-orang mempunyai 2 atau 3 nama. Nah, pada saat itu Rasulullah memanggil Rasulullah dengan nama, tetapi orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya marah dengan panggilan itu." Ayat wala talmizu, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Jadi dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 ini sebagai larangan memanggil orang dengan sebutan yang tidak disukai olehnya. Kandungan ayat 11 ini merupakan konsistensi logis dari ayat 10, yaitu bahwa Allah menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling menyebut dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi hal itu bisa menimbulkan kemarahan orang lain. Orang tersebut merasa dihina sehingga menimbulkan perkelahian gitu ya. Orang mukmin juga tidak boleh saling mengolok-olok, karena ya boleh jadi orang yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok, baik berupa itu ejekan, sindiran, atau lain sebagainya yang bersifat merendahkan diri orang tersebut. Oleh karena itu, Allah melarang olok-mengolok itu agar terbina persaudaraan, kesatuan, dan persatuan di kalangan orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang orang-orang mukmin untuk mencela dirinya sendiri, karena ya sebagian orang menafsirkan ketika kita mencela diri sendiri berarti kita mencela orang lain dan sebagainya, sehingga orang mukmin tersebut ketika mencela orang lain sama dengan mencela dirinya sendiri. Dalam ayat ini juga Allah melarang orang-orang untuk memanggil orang mukmin dengan panggilan yang buruk, karena panggilan orang yang buruk tidak disukai oleh orang yang dipanggil tersebut. Jadi
Panggilan ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Misalnya, memanggil orang beriman dengan panggilan "Hei fasik". Dan pada bagian ayat akhir ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang melakukan kesalahan sesegera mungkin bertaubat dengan cara tidak melakukan kesalahan yang telah dia lakukan. Karena orang yang tidak mau bertaubat termasuk orang yang zalim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Sebab turunnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir yang bersumber dari Ibnu Mujahid. Dia mengemukakan bahwa ayat ini, jadi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang selesai makan suka langsung tidur dan mendengkur. Jadi pada saat itu ada orang yang menggunjing perbuatan itu. Jadi turunlah ayat ini yang melarang seseorang untuk mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Jadi dalam ayat 12 ini, dalam kerangka membina persaudaraan orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka. Sebab sebagian dari prasangka adalah dosa yang harus dijauhi. Di samping itu juga melarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing atau menggibah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang beriman untuk senantiasa bertakwa. Sebab turunnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah. Dia mengemukakan ketika Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata, "Apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?" Mereka berkatalah yang lainnya, "Sekiranya Allah membenci orang ini, tentu Dia akan menggantikannya." Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dalam kitab Mubhamatnya yang ditulis tangan oleh Ibnu Ubastiqwal yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud di dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang dikawinkan oleh Rasulullah kepada wanita Bani Bayadah. Bani Bayadah ini berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada bekas-bekas budak kami?" Ayat ini turun sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan kepada semua manusia bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah Maha Kuasa dan Pencipta yang baik, menciptakan manusia secara pluralistik, berbangsa, bersuku, bermacam-macam dengan beraneka keragamannya, beserta kemajemukan manusia tersebut, bukan untuk berpecah belah, merasa paling benar, selainkan untuk saling mengenal, bersilaturahmi, berkomunikasi, saling memberi dan menerima. Hal penting yang harus dicatat manusia adalah akan adanya perintah agama. Maka seorang mukmin harus mengikuti perintahnya dengan penuh kesadaran dan mengakui bahwa semua manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan derajat mereka ini adalah ketakwaan kepada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Manusia harus senantiasa membina ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal.
Selanjutnya, hadis mengenai toleransi dan etika dalam pergaulan. Di layar ditampilkan hadis riwayat dari Ahmad. Silahkan adik-adik baca terlebih dahulu. Yang artinya dari Ibnu Abbas, dan dia merofakannya kepada Nabi. Beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar." Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan, hormat menghormati adalah hal yang diperintahkan agama Islam. Hormat kepada siapa saja, yang tua harus menyayangi yang muda, begitu juga yang muda harus menghormati yang tua. Hormat menghormati ini harus dilakukan secara timbal balik, tidak dengan satu arah saja. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyemai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 diantaranya. Yang pertama, sesama muslim harus saling mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh. Meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, adat kebiasaan, tingkat ekonomi, sosial, tapi mereka memiliki satu ikatan persaudaraan. Kedua, sesama orang muslim tidak boleh saling olok-mengolok, mengejek, menghina satu sama lainnya. Yang ketiga, sesama orang mukmin tidak boleh memanggil orang mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk. Dan yang keempat, orang mukmin tidak dilarang untuk berburuk sangka. Dan yang kelima, orang mukmin harus mengikuti perintah untuk sadar dan mengakui bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama kedudukannya. Yang membedakan derajat mereka itu hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya materi tentang indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan? Baik, jika tidak ada, mungkin dicukupkan saja sekian ya dari Ibu. Silahkan kalian buka evaluasi halaman 18. Kalian isi soal di sana ada 10 PG dan 5 esai. Untuk minggu depan silahkan kalian kumpulkan oleh ketua kelas dan simpan di meja Ibu. Bagaimana?